Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahu. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah zuhur Masjid Nurul Iman Veteran 5 yang dimuliakan Allah. Bersyukur kita kepada Allah, siang hari ini kembali Allah pertemukan kita di penghujung bulan Sya'ban akan memasuki bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan pertemuan kita siang hari ini dijadikan oleh Allah untuk pertemuan kita nantinya di bulan suci Ramadan. Salawat dan salam sama-sama pula kita ucapkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan selalu kita berselawat kepada Nabi, Allah berikan kepada kita syafaat Nabi di yaumil qiyamah nanti. Bapak Ibu jemaah sekalian, untuk menjaga salat fardu zuhur kita beberapa menit ke depan, perlu kita ketahui Ramadan semakin dekat. Bulan suci Ramadan itu semakin ditunggu-tunggu. Tapi begitu sudah masuk bulan suci Ramadan, dan ingin pula dilepas cepat. Tapi sebenarnya disambut bulan suci Ramadan karena memiliki keistimewaan yang luar biasa. Sampai Nabi mengatakan, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamannaw kulla syahrin Ramadan." Seandainya umatku mengetahui apa yang terkandung kebaikan di dalam bulan suci Ramadan, pastilah umatku menginginkan sepanjang bulan itu Ramadan semuanya. Ingin semua bulan itu menjadi bulan Ramadan. Kalau kita tahulah apa yang ada kebaikan di dalam bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan bulan pembakaran, bulan istimewa, makanya kita sambut. Juga kalau kita menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, itu memiliki latihan untuk menjadi manusia yang lebih maju dan berhasil. Contohnya apa? Ramadan mengajarkan kita untuk kejujuran. Karena ibadah satu-satu yang mengajarkan keikhlasan adalah ibadah puasa. Orang tak tahu kita puasa atau tidak. Kadang-kadang sudah makan 3 kali tambah, tapi ketemu dengan orang lain seperti loyo nak mau mati. Puasa tidak kata orang. Jadi sebenarnya puasa itu mengajarkan kita keikhlasan dan kejujuran. Makanya kalau kita ingin berhasil dalam kinerja kita, jujur pula modal utama. Modal yang paling utama kejujuran. Dan kejujuran itu hasil didikan bulan suci Ramadan. Makanya sudah sekian kali kita melewati bulan suci Ramadan, tak juga jujur, tak akan berhasil dalam kinerja kita. Siapa yang menyukai kita kalau kita tak jujur? Tapi kalau kita jujur, semua suka. Direktur suka, komisaris suka, kepala cabang suka, keluarga mencintai kita kalau kita jujur. Dan itu hasil didikan bulan suci Ramadan. Kedua, Ramadan itu mengajarkan kita disiplinnya luar biasa. Dari mana kita ambil Pak Ustaz? Coba lah. Kalau masuk bulan suci Ramadan puasa, itu sebelum beduk berbuka bunyi, tak seorang pun yang mengangkat gelas minumannya. Yang paling disiplin itulah. Selama tidak pernah disiplin, menabrak lampu merah, masuk kerja suka-suka. Tapi kalau puasa, berbuka itu paling disiplin. Begitu beduk berbuka bunyi, langsung minum.
Di luar biasa didikan disiplin. Itu makanya orang kalau mengambil pelajaran dari ibadah puasa Ramadan, dia akan disiplin dalam bekerja. Begitu juga salat. Dengan puasa didikan bulan Ramadan, sebelum masuk waktu sudah terdengar azan, disiplinnya kita sudah mempersiapkan diri. Itu gunanya Bapak sekalian kita sambut bulan suci Ramadan. Cara menyambutnya gimana Pak Ustaz? Satu, mulailah puasa itu dengan mengikuti dan patuh terhadap pemerintah. Tunjukkan kita sebagai rakyat yang patuh dengan pemerintah. Caranya gimana? Kapan ditentukan oleh pemerintah kita puasa, mulailah puasa. Kenapa demikian? Karena pemerintahan kita ada Menteri Agama. Menteri Agama itu punya staf ahli, ahli teropong, ahli ilmu hisab, ahli ilmu falak. Tahu dia, dan dia punya alat canggih. Itu pun semua titik diletakkan oleh dia. Orang-orang yang dari Kementerian Agama, mulai dari Pantai Bengkalis, Tanjung Pinang, Batam, Pantai Kenjeran, Surabaya, mana lagi itu, termasuk di Gunung Bromo barangkali diletakkan oleh, termasuk juga Menara Istiqlal. Dari situ mereka melakukan ruqyah. Maka besar kemungkinan tidak akan salah. Kalaupun salah pemerintah kita ikuti, kita tak berdosa. Jadi mulailah puasa dengan mengikuti ketetapan dari pemerintah. Jangan ikuti organisasi-organisasi lain. Kalau kita ikuti berita di TV itu banyak. Ada yang memulai puasa itu tanggal 9, ada juga mulai puasa itu tanggal 10, ada juga nanti tanggal 11 Muhammadiyah, MU dengan pemerintah tanggal 12, ada juga yang mulai puasa itu tanggal 13, ada juga nanti yang belum memulai puasa sampai Idul Fitri. Idul Fitri pun dia puasa tak mulai. Ada ya. Kalau kita ikuti pedoman itu kan, ikuti pemerintah. Kedua, cara menyambut bulan suci Ramadan itu gimana Pak Ustaz? Jangan lupa boleh kita bayar hutang puasa terhadap. Tidak dikatakan orang itu siap untuk memasuki bulan suci Ramadan akan tiba kalau dia masih punya hutang puasa. Apalagi kaum ibu-ibu, nih kaum ibu-ibu khairun nisa, ini banyak hutang puasa. Kenapa? Kalau laki-laki tidak punya hutang puasa hanya karena preman aja. Artinya karena dia perempuan tak puasa di bulan suci Ramadan, itu aja bikin hutang. Tapi kalau perempuan tidak, setiap bulan itu ada dia tak boleh sholat, ada dia tak boleh puasa, tapi wajib bayar hutang puasa. Datang bulan, dia juga hamil, melahirkan. Apalagi setiap melahirkan itu setiap bulan suci Ramadan melahirkan anak, punya anak 7 kali 30, 210 hutang, 210 hari hutang. Itu yang akan dibayar oleh istri kita dan anak-anak kita. Kalau setiap bulan Ramadan hamil dan melahirkan. Ya Allah. Itu makanya perempuan itu identik dengan rajin puasa. Sambil puasa sunat, bayar hutang puasa. Kalau puasa Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad itu lah Senin Kamis, Senin puasa. Sekaligus bayar hutang puasa. Dahulu kan niat mengqadha puasa. Aku sengaja puasa mengqadha puasa Ramadan telah lalu dan puasa sunat hari Kamis lillahi ta'ala. Hutang terbayar, puasa sunat pertama. Nanti kan Senin puasa lagi. Kalau ingin cepat terbayar hutang puasa kita, ikuti puasa Nabi Daud. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Ingin lebih cepat lagi terbayar hutang puasa, ikutilah puasanya Nabi Idris. Nabi Idris itu setiap hari puasa. Siang puasa, malam tidak. Setiap hari puasa, siang puasa, malam makan. Siang puasa, malam makan. Itu puasa Nabi Idris. Ustaz mencontoh dan mengikuti puasa Nabi Idris ini. Setiap hari Ustaz puasa. Kecuali pada waktu ada acara. Tapi karena acara setiap hari, makanya ada. Ya boleh. Bayar kita puasa. Ketiga, cara menyambut bulan suci Ramadan itu nomor 3 adalah jangan lupa bersihkan lahir dan batin. Nah, bersihkan lahir, itulah kita bersihkan lingkungan, gotong royong, bersihkan masjid, rumah, apa segala macam. Termasuk bersihkan lahir itu apa Pak Ustaz? Boleh kita mengikuti kebiasaan sunnah.
kalau kita niatkan mandi. Pakai lima atau tak pakai kasih tidak masalah. Pakai lima kasih atau tidak masalah. Yang penting mandi. Niatkan mandi itu aku sengaja mandi untuk memasuki bulan suci Ramadan lillahi ta'ala. Itu jadi ibadah, jadi amal pahala gitu. Nah, kapan mandinya Pak Ustaz? Malam nanti umpamanya salat tarawih, sore inilah kita mandi akan memasuki bulan suci Ramadan. Kapan tuh? Sudah asar bagus. Nih. Tapi kalau istri ingin mandi, izin dulu sama suami. Mandi lagi Pak, masuk Ramadan nih, nanti malam tarawih nih. Jam berapa hari nih? Jam 5. Tunggu dulu. Tunggu setengah jam dalam diri. Itu pamannya. Nih. Ya Allah. Yang paling utama apa Pak Ustaz? Bersihkan batin. Ini yang paling utama oleh kita. Lakukanlah saling maaf memaafkan. Jumpai orang tua. Itu makanya Rasulullah untuk khutbah di bulan Sya'ban, Rasulullah mengaminkan doa malaikat. Apa kata malaikat? Ya Allah, jangan Engkau terima ibadah puasa umat Muhammad di bulan Ramadan yang mereka belum saling maaf memaafkan. Sudah berbantah, sudah sekecil hati, sudah berselisih paham, saling menyakiti hati. Tidak mau saling memaafkan. Sampai Ramadan masuk, amal ibadah puasa kita tak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersihkan batin, lakukanlah saling maaf memaafkan. Yang kedua, saling memaafkan suami istri. Apalagi kita suami istri sering bertengkar. Boleh bertengkar suami istri Ustaz? Boleh. Tapi jangan lebih dari 3 hari. Siapa yang bertengkar dan berselisih paham, tak saling maaf lebih dari 3 hari, maka dia tidaklah termasuk umatku. Saling memaafkanlah kita. Jangan sampai bertengkar itu lebih dari 3 hari. Umpamanya Sabtu bantah, Minggu berbantah. Saling memaafkanlah hari Senin. Biar masih termasuk umat Nabi Muhammad. Selasa bantah lagi, Rabu bantah lagi suami istri, hari Kamis akur lagi, biar tidak rugi Kamis malam Jumat. Jadi Bapak Ibu jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah saat itu, ya Allah ya Karim. Seterusnya apa lagi Pak Ustaz? Saling memaafkan, minta maaf kepada orang tua, hormati mereka. Datangi pulang kampung yang paling bagus menjumpai orang tua menjelang Ramadan ini. Orang kadang-kadang pulang kampung dengan orang tuanya adalah sudah hari raya Idul Fitri. Kalau sudah Lebaran kita pulang sama seperti pulang memamerkan baju baru. Tapi yang paling bagus sebelum ibadah bulan suci Ramadan pulang. Mana tahu orang tua kita ada di Pariaman atau ada dekat pinggir Danau Toba, kita pulang lagi dulu. Kita jumpai, minta maaf kepada mereka, minta redha. Takkan dapat redha Allah kalau orang tua kita tak redha kepada kita. Beri, buat dia tersenyum, buat dia ketawa, gembirakan dia. Allah akan gembira melihat kita. Umar bin Khattab pernah berkata, ya Rasul, aku takkan pernah melihat Allah di jagat raya ini. Tapi beritahukanlah kepada aku ya Rasulullah, kapan Allah itu tersenyum melihat aku? Apa kata Rasulullah? Hai Umar, saat engkau mengembirakan orang tuamu, saat engkau membuat orang tuamu tersenyum, saat itulah Allah tersenyum memandang wahaimu. Ya Allah ya. Itu makanya amal ibadah yang paling terbaik adalah hubungan baik sesama manusia. Yang keempat dan kelima, cara menyambut bulan suci Ramadan itu ulang-ulanglah ibadah, tentang ilmu tentang ibadah bulan suci Ramadan. Rukun puasa itu cuma 2 saja. Berniat setiap malam Ramadan. Yang kedua, menahan mulai dari imsak sampai waktu berbuka. Dari yang dapat membatalkan puasa, kita tinggalkan semuanya. Itulah rukun puasa. Niat di setiap malam. Malam yubayyin siyamahu pada siang malam. Siapa yang tak berniat puasa di malam hari, maka tidak sah puasa. Tidak boleh niat puasa itu 1 kali itu 30 hari. Karena puasa itu cuma siang, malam tidak. Jadi 1 hari puasa yang hari ini bukan lagi puasa hari esok atau hari puasa sebelumnya. Maka 1 hari puasa, 1 niat. Itu makanya kata Rasulullah, siapa yang tidak berniat di malam hari, maka tidak sah puasa. Tidak boleh niat urungan. 1 kali niat itu 30 hari. Karena kalau itu yang kita lakukan, jika batal 1 hari, batal itu 30 hari. Maka wajib berniat puasa di setiap malam-malam Ramadan.
Kemudian itulah rukun puasa yang kedua, menjaga dari yang dapat membatalkan puasa melalui imsak atau berbuka. Selebih selain daripada itu, hukumnya adalah sunnah. Sunat menyegerakan berbuka puasa. Begitu beduk bunyi, kita buka puasa. Itu sunnah.